Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas sadarkan raja yang keras kepala pindahkan masjid. Suatu hari, Abu Nawas diundang oleh raja dari negara tetangga. Di negara itu, sahabatnya yang kini menjadi raja. Ternyata, para tokoh di kerajaan sudah menunggu kedatangan Abu Nawas. Mereka berharap Abu Nawas sebagai sahabat raja mereka bisa menasihati raja yang kekeh ingin memindahkan masjid dekat istana kerajaan. Raja ingin memperluas bangunan istananya agar lebih megah. Dia mendatangkan arsitek dari negara kaya itu untuk merancangkan bangunan istana agar megah. Tetapi sang arsitek setelah melihat area istana merasakan konsep arsitekturnya itu terhalang bangunan masjid kerajaan. Masjid itu sangat bersejarah yang dibangun raja pertama pendiri kerajaan sahabat Abu Nawas itu. Sang raja mengumpulkan para menteri dan penasehat membahas apa yang arsitek inginkan. Tapi ternyata banyak yang menentang memindahkan masjid. Sebenarnya raja juga tidak berani mengusik masjid bersejarah peninggalan leluhurnya. Tetapi desakan arsitek dari kerajaan tetangga yang membantu biaya pembangunan istana, akhirnya raja jadi kekeh agar masjid itu tetap dipindahkan. Kalau masih di tempat sekarang, kata arsitek kepada raja, kemegahan istana tidak bisa optimal. Tetap terganggu dengan bangunan masjid yang sudah terlalu jadul. Makanya raja mengundang sahabatnya Abu Nawas yang terkenal cerdas. Raja berharap sahabatnya bisa memecahkan masalahnya itu. Memperkuat meyakinkan para penentangnya, sebab sekarang rencana memindahkan masjid sudah tersiar ke rakyatnya. Akibatnya, beberapa kali terjadi ribuan rakyat datang ke depan istana kerajaan, melakukan aksi protes kepada raja yang mau memindahkan masjid. Para tokoh itu pun mengendus akan kedatangan Abu Nawas sahabat rajanya. Mereka berupaya mencegat Abu Nawas di tengah perjalanan sebelum dia bertemu dengan raja di istana. Tuan Abu Nawas, tolonglah, raja sudah tidak mau mendengar nasihat siapapun. Para ahli tata ruang, ahli ekonomi, sejarah, juga bendahara negara sudah berbusa bicara, tetapi tidak digubris sama sang raja, adu para tokoh itu. Memang, sejak raja bergaul dengan negara tetangga yang tiba-tiba menjadi negara kaya raya, sikap raja jadi berbeda. Raja terpukau dengan kemewahan negara itu yang membangun berbagai jalan mulus dan gedung-gedung mewah. Raja lupa janjinya untuk mensejahterakan rakyat, menurunkan harga sembako, membuka banyak lapangan kerja terlupakan. Raja jadi tertarik membangun fisik mulai jalan yang mulus-mulus, bangunan-bangunan megah. Itu karena negara tetangga yang kaya raya menjanjikan bantuan dana yang besar untuk meniru pembangunan fisik. Walaupun pengerjaan berbagai bangunan fisik itu konsekuensinya harus mendatangkan pekerja dan bahan bangunan dari negeri kaya itu. Termasuk membangun tambahan ruang istana. Raja ingin bangunan istana dibuat lebih besar dan mewah. Keyakinan raja, kalau istana megah akan membuat pamor kerajaan disegani dan dikagumi negara lain. Padahal saat itu keuangan negara sedang berkurang. Ekspor barang dari negaranya ke luar negeri sedang seret. Sebaliknya, barang impor tak terbendung membanjiri pasar di kerajaan dengan harga yang mengganggu pedagang lokal. Bendahara negara tidak bisa apa-apa walau dia banyak dikritik para tokoh dan ahli ekonomi. Bendahara takut kalau melawan keinginan raja, jabatannya akan diganti. Hilanglah nanti sumber penghasilan sebagai bendahara negara yang bergaji sangat tinggi. Abu Nawas tidak bisa mengatakan apa-apa kepada para tokoh yang mengadu itu. Dia hanya mendengarkan saja sampai semua tokoh itu tuntas berbicara.
Tuan Abu Nawas, sebagai sahabat raja kami, semoga bisa menyadarkan beliau, ujar salah seorang tokoh. Abu Nawas setelah lama dia menyimak apa yang dipaparkan para tokoh itu, kemudian berbicara. Begini wahai tokoh-tokoh negara yang terhormat, sebaiknya kita bersabar saja. Toh sebentar lagi raja akan menyerahkan tatahnya ke Pangeran Putih, sahut Abu Nawas. Tapi tetap saja raja akan menyetir Pangeran Putih, sela tokoh lainnya. Raja ada dalam pengaruh dan tekanan antek-antek negara kaya itu. Salah satunya si arsitek, tuding tokoh satunya lagi. Begini saja, izinkan saya melanjutkan perjalanan untuk menemui Baginda Raja. Semoga saja ada jalan keluar, ujar Abu Nawas. Akhirnya, para tokoh pun membiarkan Abu Nawas melanjutkan perjalanan menuju istana. Tibalah Abu Nawas ke istana dan disambut gembira raja yang sahabatnya itu. Abu Nawas dan sang raja bersahabat sejak muda. Mereka ketika itu juga bersama Baginda Raja menimba ilmu dari ulama termasyhur di Baghdad. Baginda Raja naik tahta di kerajaannya negeri Abu Nawas. Sedangkan sang raja ini naik tahta di negeri tetangga Baghdad. Cara mensiasati tukang bohong. Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata, bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai dua orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni dua orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari dua orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja, tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera memohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong," tanya salah seorang dari mereka.
Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri, kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar. Jangan pernah menitipkan uang dengan Abu Nawas jika tidak mau rugi. Dikisahkan, ada seorang tuan tanah tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga di desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melakukan profesinya itu. Setelah perenungan yang dalam, ide cemerlang Abu Nawas muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asik tongkrongan di warung. Dia bercerita, "Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang tidak bisa aku tolak." "Apa isi wangsit itu, wahai Abu Nawas?" timpal salah satu kawan Abu Nawas. "Wangsit itu, apapun yang dititipkan padaku akan beranak," sahut Abu Nawas. "Maksudnya apa, wahai Abu Nawas?" tanya kawan-kawannya. "Ketika kalian menitipkan benda seperti ayam kepadaku, maka dalam beberapa hari akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang, atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian, uang itu akan beranak dan bertambah," kata Abu Nawas. Sebagian kawan percaya, sebagian kawan lainnya tidak percaya. Mereka berpikir ini akal bulus Abu Nawas agar bisa meminjam uang. "Aku akan menitipkan 1 ekor kambing padamu nanti sore," kata salah satu kawan. "Aku akan menitipkan 2 dinar uang kepadamu," timpal kawan yang lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari kambing 1 ekor dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai pada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, adakah keperluan yang kamu butuhkan kepadaku? Katakan saja, nanti aku bantu, jangan sungkan-sungkan." "Maaf tuan tanah, sepertinya saat ini saya tidak sedang membutuhkan apa-apa," kata Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datanglah kepadaku, jangan sungkan-sungkan," timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah. Kemudian berlalu meninggalkan Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan.
5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. "Kenapa jadi 5 butir, wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu seraya tersenyum. "Apakah tuan tidak tahu? Apapun yang dititipkan atau dipinjamkan kepadaku akan beranak dan bertambah banyak," kata Abu Nawas. Tuan tanah tersenyum, kemudian menawarkan pinjaman kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas menolak dengan dalih sedang tidak butuh. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah. Abu Nawas hendak meminjam uang 1000 dinar. Jumlah itu terbilang sangat banyak. Dengan uang itu, tuan tanah bisa menggaji semua karyawan-karyawannya. Tuan tanah langsung membuka berangkas uangnya, lalu menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan Abu Nawas. "Ini uangnya, wahai saudaraku," kata tuan tanah. Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Pada sisi lain, tuan tanah sedang berkhayal uangnya akan kembali berlipat-lipat di kemudian hari. Hari berganti hari. Tuan tanah tidak sabar menunggu Abu Nawas mengembalikan uangnya dengan jumlah yang berlipat ganda. Tidak terasa, 5 hari berlalu. Abu Nawas tidak kunjung datang. 1 bulan kemudian, Abu Nawas juga tidak mengembalikan uang milik tuan tanah. "Wahai Abu Nawas, sudah 1 bulan saya menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku," kata tuan tanah. "Oh iya tuan, sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian ada yang ingin saya bicarakan," kata Abu Nawas beralasan. "Tidak apa-apa saudaraku, silakan, apa yang ingin kau bicarakan?" timpal tuan tanah. "Sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku boro-boro beranak. 3 hari kemudian malah mati tidak tersisa," terang Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya tuan tanah sambil emosi. "Kamu mau mempermainkanku ya?" sambung tuan tanah. "Tidak tuan, tapi itulah kenyataannya," kata Abu Nawas. Tidak terima dengan itu, tuan tanah melaporkan Abu Nawas kepada pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum karena telah menghilangkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan pada hakim, tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang dipinjamkan kepadanya akan beranak. Tapi kenyataannya dia tidak sepeser pun mengembalikan kepadaku. Saya minta Abu Nawas dihukum," katanya. Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah benar seperti itu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Wahai hakim yang mulia, saya tidak menipu dia sama sekali," kata Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. "Dari awal sudah aku katakan kepadanya, wahai hakim, apapun yang dititipkan kepadaku akan beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan kepadaku bukannya beranak tapi malah mati. Aku tidak mungkin mengembalikannya karena telah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan perkataan Abu Nawas. "Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat akan mati," kata hakim. Dengan ini, Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan dan tidak berkewajiban mengembalikan uang tanah. Melototnya saja membuat orang lari ketakutan, padahal Abu Nawas sedang sakit gigi. Abu Nawas merupakan tokoh sufi asal Baghdad yang terkenal kocak dan suka membuat jengkel. Ada kalanya dia juga merasakan jengkel dengan kelakuan orang-orang di sekitarnya. Wajar saja, karena Abu Nawas juga manusia biasa yang tak jarang pusing, bimbang, bingung, bahkan mungkin juga bisa marah.
Namun lantaran dia seorang sufi kenamaan pada waktu itu, melototnya Abu Nawas saja bikin orang gemetar dan lari tunggang langgang. Padahal bukannya marah, namun Abu Nawas merasa pening dengan sakit gigi yang dideritanya. Dikisahkan ada seorang penggembala yang mempunyai masalah dengan pendengaran alias tuli. Namun meski ia tuli sejak lahir, ia tak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-harinya adalah membawa domba-domba gembalanya di sebuah padang rumput berbukit yang tak jauh dari rumahnya. Pada suatu hari, saat ia sedang mengembalakan domba-dombanya, si gembala tuli merasakan sakit perut. Ia sudah tak kuat menahan untuk buang air besar dan terpaksa harus memutuskan pulang ke rumah untuk membuang hajat. Bak Dayung bersambut. Di tengah-tengah kegalauannya antara harus pulang ke rumah dengan rasa khawatir lantaran harus meninggalkan domba gembalaannya, tiba-tiba ia melihat ada seorang yang tak jauh darinya sedang menyabit rumput. Ia pun menghampirinya dan berkata, "Hai kawan, tolong jaga domba-domba ini ya, dan tolong awasi jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar," kata penggembala. Diketahui pemotong rumput tersebut ternyata juga tuli. Ia tak mendengar apapun yang pengembala itu katakan. Si pemotong rumput mengira kalau si pengembala mau meminta rumputnya. "Enak saja, mengapa kau tidak memotong rumputnya sendiri? Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus kuberi makan. Sudah sana pergi, jangan ganggu aku," kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya. Karena sama-sama tak bisa mendengar, si penggembala mengira gerakan tangan yang dilakukan oleh si pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya menyuruh si penggembala agar cepat pulang. "Terima kasih kawan, engkau benar-benar telah menolongku," kata si penggembala. Maka ia pun bergegas pulang ke rumah. Setelah si gembala menuntaskan hajatnya buang air besar, kemudian ia kembali menemui si pemotong rumput. Si pengembala menghitung domba-dombanya dengan cermat dan ternyata jumlahnya masih lengkap. Sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya. Ia menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa, gumamnya dalam hati si pengembala domba. "Oh iya, salah satu dombaku kan ada yang pincang. Lebih baik aku berikan padanya sebagai rasa terima kasihku. Ini akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya," gumamnya lagi. Si penggembala lalu memanggul domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. "Hei kawan, terimalah hadiah dariku, karena engkau telah menjaga domba-dombaku," kata si penggembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. "Dasar kurang ajar, aku tak melihat apapun yang terjadi selama kamu pergi. Kenapa kamu malah minta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput dan sama sekali tak tahu terkait kejadian yang menimpa pada kaki dombamu. Pergilah, kalau kau mendekat aku akan memukulmu," ancam si pemotong rumput dengan nada emosi. Si penggembala pun heran, kenapa si pemotong rumput malah marah kepadanya. Tiba-tiba lewatlah seseorang dengan menaiki kuda, tapi ternyata dia adalah seorang pencuri kuda yang telinganya juga tuli, dan kuda yang ditungganginya adalah hasil curian. Si penggembala lalu berteriak memanggil si penunggang kuda. "Tuan, tolong katakan padaku apa yang diucapkan si pemotong rumput ini. Aku ini tuli tuan, jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku. Bahkan ia marah kepadaku," ucap si penggembala dengan nada emosi. Si pemotong rumput pun tak mau kalah. Ia juga bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda. "Begini tuan, dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja saya marah dituduh seperti itu," ucap si pemotong rumput dengan nada marah juga. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri keduanya karena ia jauh. Ia mengira si pemotong rumput dan si pengembala kambing sedang memarahinya karena telah mencuri kudanya.
Iya benar, aku memang barusan mencuri kuda. Tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku kawan, kata si penunggang kuda. Sudah aku katakan, aku tidak tahu apa-apa terhadap pincangnya domba orang ini, teriak si pemotong rumput. Hei kawan, suruh ia katakan padaku mengapa ia menolak pemberianku, teriak si pengembala. Iya, aku mengakui mencuri kuda, tapi aku tuli. Jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang memiliki kuda ini, teriak si penunggang kuda. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, melintaslah Abu Nawas di hadapan mereka. Kala itu Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Jangankan bisa bicara, untuk menggerakkan mulutnya saja sakitnya bukan main. Ketika mereka melihat kehadiran Abu Nawas, mereka mengira Abu Nawas adalah seorang sufi yang alim dan sakti. Karena dari penampilannya menggunakan jubah, layaknya ulama sufi terpandang. Si pemotong rumput lalu menarik jubah Abu Nawas. Ia berkata dengan berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan. Tuan Sufi, tolonglah saya, mereka menuduhku melukai dombanya, pintanya. Tak mau kalah, si gembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak. Wahai Tuan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba. Tapi dia malah memarahiku, ujarnya. Bahkan si pencuri kuda juga ikut berkata, Tuan Sufi, saya akui, saya bersalah. Saya sudah mengaku mencuri, tapi aku tuli. Saya tidak bisa mendengar perkataan mereka. Jadi saya tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini, kata penunggang kuda. Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak, membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan. Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah mereka. Bahkan mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian. Melihat gelagat seperti itu, mereka mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini. Mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam Abu Nawas. Mereka takut kalau Abu Nawas menyihir mereka, atau setidaknya Abu Nawas mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si pencuri langsung melompat ke punggung kudanya dan segera memacu lari kudanya kencang-kencang. Begitu pula dengan si pengembala, ia segera giring gembala untuk menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sedari tadi gemetar, ia segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam kantong dan mengangkatnya di bahu, lalu berlari menjauhi Abu Nawas. Setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya. Ia pun berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata tak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara. Abu Nawas bunuh diri dengan racun. Bukannya mati tapi malah kenyang. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit. Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian. Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja, maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya. Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan. Namun sayangnya tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali. Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas. Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya. Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut. Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel. Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya, pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut. Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun. Suatu ketika,
Tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun. Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya. Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan. Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya, termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan. Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya, tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata seperti ini. Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas. Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, jawab Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan. Lalu, mengapa isi kendiku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu? Tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya. Karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan, kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu, majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi, karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya. Abu Nawas pergi ke bulan untuk penuhi perintah Baginda Raja. Ribuan bintang pun jadi saksinya. Baginda Raja lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini Raja kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Padahal pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir untuk menuju ke sana. Jadi jelas jika misi ini hanya untuk menguji Abu Nawas saja. Saya perintahkan kamu untuk pergi ke bulan, tutur Baginda Raja.
Pergi ke bulan? Tanya Abu Nawas. Ya, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan, kata Baginda. Oke, saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas menyanggupi tantangan yang ia berikan tersebut. Lalu Baginda Raja bertanya, "Dari mana kamu akan pergi?" "Dari rumahku," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam," kata Baginda Raja. Malam itu Baginda Raja bersama dengan menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera," jawab sang istri. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab sang istri Abu Nawas. Baginda Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kau, Abu Nawas?" tanya Raja. "Ya, ini saya Abu Nawas, Baginda," jawabnya. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya Raja. "Tidak, saya melakukan penyelidikan ketika mencapai tanah di bulan. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku jika Baginda tidak mempercayaiku. Baginda dapat menanyakan langsung pada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya Raja. "Anda terlambat yang mulia, saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja,"